saya kira rumah sakit kita ini ya kalau dari segi pelayanan ya bisa lah bersaing dengan rumah sakit lainnya ada di Sumbar ini yang sudah duluan menjadi sebuah rumah sakit. Berarti transformasi pembangunan rumah sakit ini tak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah. Ya, betul. Jadi memang tanpa pemerintah daerah yang mendukung kami, saya kira kami tidak bisa apa-apa. Halo, jumpa lagi bersama saya Darmawan di Ruang Bicara Podcast Pasangkayu hari ini. Di episode kali ini kita telah kehadiran tamu, tentunya tamu yang sangat spesial, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu, Dr. Weldy Patana Saluh, SPB. Beliau sudah di samping saya. Selamat datang Pak di Ruang Bicara Podcast Pasangkayu. Ya. Bagaimana kabar Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Ini merupakan tamu yang kesekian kalinya baru pertama kami undang di sini Pak. Siap. Nah, di sini kita akan berbincang berkaitan masalah transformasi pembangunan RSUD Kabupaten Pasangkayu dari RSUD biasa kemudian berubah menjadi RSUD Blood, begitu ya, BULD. Mungkin bisa diceritakan Pak Direktur awal mula berdirinya Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi barangkali sebelum saya sampai ke topik pembicaraan, barangkali izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media sudah bersedia untuk menyurat ke saya sekaligus menyampaikan untuk kerjasama dengan rumah sakit membuat sebuah podcast ya. Jadi mungkin kedepannya memang ini podcast ini akan kami pakai untuk bagaimana bisa rumah sakit itu memberikan edukasi maupun informasi-informasi yang sifatnya informatif kepada masyarakat seputar dunia kesehatan. Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari dinas kesehatan, kita harus membantu dinas kesehatan untuk menyampaikan informasi-informasi seputar dunia kesehatan kepada masyarakat agar wawasan masyarakat bisa menjadi lebih bertambah tentang kesehatan dan juga nantinya masyarakat bisa paham tentang apa sih suatu penyakit, bagaimana penyakit itu, bagaimana mencegahnya, kalau misalnya ada gejala apa yang harus dilakukan. Betul. Dan penanganannya agar masyarakat bisa tahu. Saya kira itu penting. Kenapa saya bilang memang paradigma kita di Indonesia kalau saya perhatikan memang masyarakat khususnya di daerah perifer kayak kita ini itu masyarakat pada umumnya itu menganggap bahwa penyakit-penyakit yang mereka derita itu adalah suatu hal yang berat. Jadi mereka takut, ada momok semacam gitu. Akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka kadang lebih duluan berobat ke alternatif. Jadi biasa herbal dan lain sebagainya. Nanti tidak mampu herbal, baru mereka ke dunia medis. Padahal ini kan harusnya terbalik. Betul. Ya namanya alternatif kan hanya opsi ya. Jadi harusnya dunia medis tidak mampu lagi menangani, baru dipakai opsi alternatif. Tapi yang terjadi di masyarakat kita malah terbalik. Alternatif duluan baru ke dunia medis. Jadi saya kira podcast ini sangat bagus. Terima kasih banyak Saudara Darmawan. Saya kira ini awal yang sangat bagus dan memang program kami sudah lama ingin seperti ini. Tapi kami tidak tahu mau bagaimana. Kebetulan ada momen Saudara Darmawan datangi kami dan saya terima kasih banyak. Saya kira kedepannya bisa kita kerjasama. Jadi nanti kedepannya setiap minggu itu mungkin akan ada dokter ahli yang duduk di sini untuk membahas sebuah penyakit. Jadi mungkin rumah sakit sekarang kan sudah ada setiap hari itu diupdate ya di status pegawai, status WA pegawai. Jadi mungkin nanti 1 minggu sebelumnya itu akan ditayangkan bahwa nanti dokter ini akan membawakan materi tentang penyakit ini. Insya Allah. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin menanyakan, bisa DM ke barangkali ada namanya nanti linknya ya. Boleh. Kembali ke awal mula Pak Dokter, itu tahun berapa itu? Apa itu? Rumah sakit ini. Oh iya, kembali ke topik pembicaraan kita. Jadi sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, kalau saya tidak salah ingat ya,
Rumah sakit ini terbentuk tahun 2005 ya. oleh SK Bupati. Pada saat itu dengan dimulainya ada 2 gedung yang waktu itu berfungsi, ada gedung UGD dengan ada 1 gedung perawatan waktu itu. Cuman berjalannya waktu rumah sakit ini mengalami pasang surut. Pasang surut ya. Ya memang bisa dimaklumi karena kan namanya daerah baru ya. Semua masih serba baru. Betul. Rumah sakit pun juga orang mungkin masih bingung, bahkan pemerintah daerah waktu itu masih bingung apa sih itu rumah sakit. Jadi banyak regulasi-regulasi yang tidak sesuai yang akhirnya membuat rumah sakit kita saat itu ya bukan juga stagnan tapi pasang surut ya. Nah, berjalannya waktu Ya. tahun 2000, kalau saya tidak salah 2017 waktu itu ya. rumah sakit ini kemudian mulailah dia berizin operasional sebagai TPD ya. Jadi kan waktu itu kan memang persyaratannya bahwa rumah sakit itu bisa berizin operasional kalau direkturnya waktu itu dokter, kalau saya tidak salah ya. Berarti 2 tahun setelah itu ya baru punya izin. Iya, saya tidak tahu di izin yang pertama ya, tapi yang jelas dia memiliki izin operasional sebagai TPD itu nanti di tahun 2017. Dan waktu itu sekaligus rumah sakit ini menjalani akreditasi tingkat pertama waktu itu. Jadi bukan masih akreditasi pertama, belum Madya. Nah, berjalan waktu pada saat sudah terakreditasi waktu itu lulus jadi rumah sakit TPD. Kemudian saya waktu itu menjabat mulai tahun 2018 saya tidak salah ingat ya. Jadi waktu saya diberi amanah untuk mengemban tugas ini, jabatan ini, semuanya memang baru saya. Jadi waktu itu juga ya memang makanya dimaklumi juga di awal-awal rumah sakit ini berdiri memang kan masih pasang surut kan seperti itu. Orang kan belum tahu semua, jadi mau tak mau ya orang juga banyak bertanya. Yang saya lakukan waktu itu memang juga saya banyak bertanya. Nah 2018 itu terjadilah gempa waktu itu, gempa bumi yang di Palu kan berdampak ya ke yang luar biasa itu ya. Waktu itu kan rata-rata kan orang di Palu itu kan hampir sebagian besar itu dari selatan ya, maksudnya dari yang melintas. Iya. Nah akses atau pintu pertama untuk masuk ke selatan itu kan Pasangkayu. Betul. Dan kita tahu waktu itu di Palu itu kan lumpuh semua, lumpuh semua fasilitas kesehatan yang ada. Jadi orang-orang yang dievakuasi untuk ke kampungnya waktu itu ya semuanya itu lewat di sini. Nah waktu itu di sini kan ya namanya fasilitas juga masih sangat terbatas. Akhirnya ya kita menangani pasien apa adanya. Itu tahun 2018. Nah itulah yang kemudian menggerakkan hati saya untuk kemudian saya harus bagaimana upaya saya untuk segera menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan dasar. Ya setidaknya ada 4 pelayanan dasar utama dulu. Itu 2018. Pelayanan dasar. 2018. Terus jadi setelah gempa itu baru saya mulai ya waktu itu saya ke Kemenkes minta ya berbagai upaya lah saya lakukan. Ke Kementerian minta tenaga dan alhasil waktu itu kita diberikan tenaga dokter spesialis kandungan waktu itu. Tapi dokter kandungan waktu itu dia tidak bisa apa-apa kalau tidak ada dokter bius. Iya. Dokter bius lagi yang tidak ada. Akhirnya waktu itu saya izin ke Pak Bupati untuk sekiranya diberikan surat tugas untuk meminta bantuan kerjasama dengan universitas. Jadi memberikan kita dokter-dokter spesialis. Saya waktu itu ke Bali. Coba bayangin di Bali waktu itu saya tidak ada orang saya kenal. Tapi kan prinsip kami dokter bedah itu ya semuanya harus dicoba. Kalau kita coba ya peluangnya kan 50-50 ya. Ke Bali ini untuk apa ini Pak? Ya untuk melakukan kerjasama dengan Udayana waktu itu. Ini untuk karena saya mau coba ke UNAS waktu itu kayaknya agak susah karena rupanya dulu rumah sakit kita mungkin ada masalah sedikit lah dengan di sana. Jadi ya daripada karena saya juga butuh secepatnya waktu itu saya coba saya ke Bali. Ini saya lihat perjalanannya ini Pak Dokter begitu rumit ya saya kira, dari mulai proses pembangunan itu berbagai macam kendala ya saya kira. Iya betul. Pembangunannya termasuk dengan mungkin fasilitasnya yang masih terbatas. Betul. Sampai saat ini Pak Direktur itu seperti apa
perjalanan pembangunan RSUD Kabupaten Pasangkayu transformasi pembangunan, Pak? Kalau untuk pembangunan sendiri kan memang ya kita juga akan maklumi kemampuan keuangan daerah ya. Jadi memang untuk fisik kita di sini memang kita masih sangat mengandalkan bantuan dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk DAK. Ya, dan alokasi khusus. Ya, terus? Dan itu saya kira dari tahun ke tahun semenjak 2018 ya. Itu kan tetap ada fisik, ada bangunan yang diberikan ke kita, cuma kan memang tidak sekaligus ya. Jadi dia bertahap. Di tahun 2023 kemarin kalau saya tidak salah, 2023 kemarin waktu itu saya ke Kemenkes ya, beraudiens dengan mereka karena adanya sistem yang diberlakukan BPJS saat ini di mana rujukan itu kita by aplikasi. Jadi sekarang kita merujuk ke Palu itu, Pak. Itu kita tidak dengan seenaknya saja begitu pasien didiagnosis, oh ini harus dirujuk langsung dibawa ke sana. Enggak bisa. Tidak bisa ya, ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Jadi kita harus kasih masuk lewat aplikasi. Namanya Sisrut kalau saya tidak salah. Nah, Sisrut ini dikasih masuk dulu. Nah, nanti di Palu itu dia ACC bahwa silahkan bawa ke sini baru boleh berangkat. Kalau enggak boleh, belum ada ACC dari sana ya enggak berarti bisa. Berarti menunggu ACC dari Iya, Palu. betul. Nah, inilah yang membuat kita dilema juga ya, terutama saya ya. Bagaimana mungkin pasien-pasien yang sudah sangat gawat, yang dengan fasilitas kami yang seadanya, yang tidak mampu tentunya. Ya kalau SDM pun ada, kalau sarananya tidak ada lagi kan kita susah. Betul. Nah, sementara ini kan namanya nyawa kan, istilahnya kami di dunia medis itu kalau nyawa itu sudah sekarat ya, kita istilahnya berlomba dengan malaikat maut. Makin cepat kita tangani, mungkin ada kemungkinan kita menang. Tapi kalau terlambat ya sudah pasti malaikat maut yang menang. Begitu kira-kira. Nah, itulah yang membuat saya waktu itu kemudian saya bilang, waduh ini agak sulit juga karena bagaimanapun Sulawesi Tengah itu, Palu itu kan dia pusat rujukan untuk wilayah Sulawesi Tengah ya. Sementara kita kan di Sulawesi Barat, harusnya kita ke Mamuju, cuma karena faktor jarak ya saya kira sulit lah kita melakukan rujukan ke Sulawesi Barat, jadi buat kita Sulawesi Berarti Tengah. rujukan di sini itu kebanyakan ke Palu, Pak? Iya, betul. Nah, yang jadi masalah di sana kan keterbatasan tempat tidur mereka lagi di sana. Jadi sekalipun gawat pasien kita, mereka pasti menunggu dulu rujukan dari wilayahnya mereka. Nanti kalau tidak ada baru kita yang disese. Jadi memang kadang 6 jam itu pasien baru bisa dikirim. Karena kita di luar dari provinsi mereka ya. Tapi kemudian ini jadi data juga buat saya untuk kemudian memaparkan di kementerian bahwa kondisi geografis kami seperti ini. Ya memang dalam tanda kutip mungkin kami kurang beruntung karena kami berada di pas perbatasan dan di ujung Sulbar. Ya. Cukup Jadi jauh ya. Dan akhirnya ternyata ada program namanya KJSU. Ya saya terima kasih banyak, saya kira ini program luar biasa dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana memeratakan pelayanan kesehatan di Indonesia. Memang sebabnya dibuat ya diperbanyak fasilitas kesehatan yang bisa menjadi pusat rujukan begitu. Akhirnya kita diberikan kesempatan waktu itu untuk menjadi pusat rujukan pengampu wilayah utara Sulawesi Barat. Jadi sekarang rumah sakit kita ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkes untuk menjadi pusat KJSU ya, kanker, jantung, kemudian stroke dan urologi. Itu akan didorong ke sana, Pak ya? Iya, kedepannya akan ke sana ya rumah sakit, dan sekarang itu sudah mulai bertahap ya. Tahun ini kan kita sudah mendapatkan pembangunan untuk jadi pembangunan gedung untuk nantinya di situ ditempatkan alat alat kardiologi ya. Ya, jadi nanti ada namanya cath lab. Jadi itu cath lab itu adalah alat untuk pasang cincin. Jadi nanti kedepannya rumah sakit kita ini orang bisa pasang cincin jantung di sini. Iya, tahun ini ya akan dibangun lah fasilitas itu. Jadi memang akan bertahap ke depan. Rumah sakit ini kan sudah berubah ya, BULD gitu kan? Iya, dulu waktu saya jadi direktur itu ya banyak inovasi-inovasi kita yang akan kita lakukan, tapi ya itu lagi kita terkendala di masalah regulasi tadi. Iya, jadi waktu itu kan kita masih belum BULD, jadi otomatis kita masih ya tergantung pada keuangan daerah waktu itu. Nah, sistem keuangan daerah itu kan ya namanya juga ada prosedurnya ya. Mau tak mau karena kita mengikuti daerah ya kita juga rumah sakit harus ikut tata kelola keuangan daerah. Berarti pasien biasa lambat ditindak. Nah, dan iya, dan itu memang suatu kendala buat saya waktu itu, karena begini waktu itu kan
kita pola penyakit yang kita tangani itu kan harus disiapkan obatnya. Nah, yang jadi kendala waktu itu pada saat kita belum BLUD, kita menganggarkan anggaran itu kan misalnya untuk anggaran tahun depan ya, kita sudah anggarkan tahun ini. Nah, tahun depan kan kita tidak bisa prediksi kira-kira penyakit mana yang banyak. Dan itu sudah harus kita siapkan anggarannya nanti di tahun ini. Sudah harus kita siapkan bahwa nanti tahun depan anggaran ini saya pakai beli obat A, B, C, D. Itu tidak bisa dirubah ya? Iya, nah itu kendalanya. Jadi biasanya kita berpatokan pada apa sih pola penyakit yang banyak tahun ini. Jadi itulah obatnya kita siapkan untuk tahun depan. Ternyata tahun depan penyakit lain yang banyak. Nah, sementara anggarannya itu sudah tidak bisa dirubah. Bisa dirubah tapi kan menunggu waktu untuk perubahan dulu baru bisa dirubah. Jadi ya saya itu hari berpikir memang harus perlu di rumah sakit ini. Nah, waktu itu juga berbagai upaya tentunya oleh manajemen dan pemerintah daerah tentunya ya. Jadi saya berterima kasih sekali. Sekira pemerintah daerah sangat memahami kondisi kesehatan di daerah ini dan sangat-sangat mendukung rumah sakit ini. Betul. Bagaimana perjalanan ini bisa mengalami transformasi sehingga bisa berjalan seperti saat ini. Betul. Jadi memang kami direspon baik Pak Bupati waktu itu. Jadi tahun 2022 itu ya. Kami dikasih SK oleh Pak Bupati untuk menjadi BLUD. Tahun 2002 ya? 2022. Waktu itu saya ingat, setelah COVID mulai reda-reda waktu itu. Berarti luar biasa ini, sebuah begitulah di tengah COVID kami tetap mengupayakan untuk bagaimana bisa melakukan hal-hal ya supaya rumah sakit ini bisa jalan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Berarti Pak dokter, setelah BULD itu apa sih kelebihan BULD dengan rumah sakit biasa? Ya sebenarnya BLUD itu kan badan layanan ya, badan layanan umum daerah. Jadi bukan BUMD sebenarnya. Jadi bisa nanti ujung-ujungnya ke depannya nanti akan BUMD. Kalau BUMD itu artinya ada target pendapatan. Artinya dia lebih mementingkan untuk keuntungan, ada income. Kalau BLUD itu hanya untuk bagaimana dia bisa memudahkan pelayanan. Mandiri ya. Ya, jadi BLUD itu lebih pada layanan dia. Bagaimana layanan itu bisa mudah. Ya bisa mudah dilakukan. Jadi sambil contoh ya seperti itu tadi obat-obatannya. Kalau BLUD itu misalnya bulan ini kita banyak pasien-pasien DBD misalnya, itu kita langsung bisa anggarkan untuk bulan ini. Bisa penyakit bulan? Iya, untuk bulan untuk penyakit obat-obat penyakit DBD. Betul. Bulan depan misalnya ternyata penyakit tipes yang banyak, kita bisa langsung juga di situ. Berarti agak lebih mudah ya? Iya, dan kemudian anggaran juga lebih efisien. Ada efisiensi anggaran di situ. Kenapa saya bilang ya akhirnya tidak ada obat-obat yang jadi mumpasir gitu loh. Betul. Iya. Jadi saya kira banyak hal lah. Pokoknya ini BLUD itu memudahkan kita sebenarnya lebih pada layanan. Berarti pelayanan lebih optimal. Iya, betul. Kalau fasilitas pelayanan jauh lebih bagus juga ya dari sebelumnya. Iya, tentunya karena kan kita sudah didukung oleh fleksibilitas penggunaan anggaran ya. Jadi fleksibilitas penggunaan anggaran di sini juga ya bukan berarti kita bebas menggunakan anggaran, enggak. Tetap ada regulasi yang ada regulasi. Tapi itu dia tadi bahwa kita bisa menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya di situ. Betul. Oke, sambil minum. Ya, siap. Pak dokter. Ini saya kira terobosan yang luar biasa Pak Direktur. Setelah berubah menjadi BULD, ini rumah sakit ini menjadi mandiri, bisa mengurusi persoalan, termasuk akan memudahkan pelayanan ke rumah sakit. Sejauh ini tenaga medis dari dokter itu sudah totalnya berapa tadi? Ada 12 orang ya? Iya, sudah ada 12 orang saat ini. Dan itu kan memang ya salah satu prasyarat ya yang disyaratkan oleh baik kementerian, akreditasi maupun oleh BPJS sendiri bahwa harus menyiapkan tenaga dokter yang sekian ya. Betul. Dan yang sekali lagi saya tak lupa ucapkan apresiasi lagi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang sudah memahami kami dan memberikan kami anggaran untuk bagaimana bisa mendatangkan dokter-dokter spesialis. Jadi saya kira rumah sakit kita ini ya kalau dari segi pelayanan ya bisa lah bersaing dengan rumah sakit lain yang ada di Sulbar ini yang sudah duluan menjadi sebuah rumah sakit.
Hanya memang ya harus diakui bahwa ya dari segi sarana kita, sarana rumah sakit terutama fisik itu masih sangat jauh dari harapan. Tapi saya kira pelan-pelan lah ke depan akan kita perbaiki, karena ya namanya transformasi itu kan, apalagi daerah kita juga ya masih banyak infrastruktur lain di masyarakat yang harus diperbaiki, ya kita harus mengerti. Berarti transformasi pembangunan rumah sakit ini tak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah. Ya, betul. Jadi memang tanpa pemerintah daerah yang mendukung kami, saya kira kami tidak bisa apa-apa. Dan memang di awal saya sudah utarakan memang bahwa ya saya diberikan amanah ini, ya saya harus dibantu, karena kan memang niat kita untuk bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kita itu dari segi pelayanan rumah sakit itu bisa kita optimalkan supaya kita juga bisa segera bisa sejajar dengan rumah sakit lain yang ada di Sulawesi Barat ini. Betul. Selain mengalami kemajuan fasilitas dan juga dokter spesialis, di sini juga sudah rawat inap, Dok. Oh iya, sudah rawat inap. Jadi rawat inap kami di sini sekarang yaitu dia dengan bertambahnya pelayanan dokter spesialis. Sudah ada dokter saraf. Oh ya, ada tadi dokter. Jadi mungkin sudah 14 kami punya dokter. Ternyata ada dokter saraf dan dokter mata juga. Jadi di sini ada rawat inap untuk anak, kemudian ada ICU untuk anak-anak ya. Jadi dulunya itu digabung ICU dewasa dengan ICU anak-anak, itu sekarang sudah dipisah. Jadi ada namanya nicu-picu. Kemudian ada perawatan untuk orang melahirkan ya, NIPAS itu. Kemudian ada perawatan kelas 1, kelas 2 VIP. Ada perawatan penyakit dalam, perawatan bedah. Iya. Dok, dan ada isolasi 1 ya, saya minta maaf. Jadi isolasi itu kami khususkan 1 karena memang di wilayah kita ini masih tinggi angka kejadian penyakit infeksi seperti infeksi paru-paru, TBC. Itu masih tinggi di sini ya. Ini berdasarkan data kami di rumah sakit ya. Karena kami kan ini bicara tentang data yang pasien-pasien yang datang di rumah sakit kami untuk berobat ya. Dan kebetulan kami dapat di sini. Iya. Jadi makanya itu podcast ini saya kira penting juga lah untuk ke depan bagaimana nanti dokter-dokter ahli di bidang penyakit infeksi seperti penyakit dalam itu bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Bisa. Iya. Bagaimana sih cara mencegah penyakit TBC? Bagaimana pengobatannya? Bagaimana pencegahannya ya. Bagaimana nanti kalau kita kena, bagaimana kita nanti di luar supaya jangan kemudian terpapar lagi orang lain. Oke, Dok, di sini kan salah satu selain Pak Direktur tugas utama juga, tapi masih menjalankan tugas spesialis juga sebagai dokter bedah. Iya, masih ya. Iya. Jadi dokter bedah itu kan memang ya, maaf ya, saya bukannya mau mau membanggakan profesi saya ya, tapi ya saya sebagai dokter bedah ya memang harus saya banggakan profesi saya seharusnya, tapi saya bukan seperti itu. Jadi kita dokter bedah kan memang dilatih untuk bagaimana bisa jadi di bedah itu namanya kita bertangan halus, bertangan perempuan, tapi kita berhati baja dan bermata elang. Sekalipun begitu beratnya bebannya di perut kita sebagai bawahannya harus siap menerima apapun. Dan kita memang ya di bedah juga itu sistemnya harus dicoba dulu, jangan dulu menyerah sebelum dicoba. Jadi saya juga prinsipnya begitu. Jadi saya selalu prinsip saya ya saya harus dulu mencoba. Kalaupun saya tidak bisa ya nanti baru saya bilang wah saya sudah tidak mampu. Berarti masih menjalankan profesi ya bedah. Betul. Jadi ya itulah mungkin teman-teman mungkin jarang bisa menemui saya di kantorku karena ya itu dia. Bagaimanapun saya harus utamakan tugas utama saya yakni memberikan pelayanan kesehatan. Jadi pagi-pagi ya saya harus periksa pasien, kemudian lakukan operasi, sudah operasi baru saya ke manajemen. Dan ya saya juga kenapa saya kemudian tinggal di rumah sakit ya. Jadi ada kebetulan kamar 01 saya tempati karena itu dia, karena ya bagaimanapun saya dituntut untuk 24 jam. 24 jam. Iya. Kira direktur memang itu harus siap untuk 24 jam karena bagaimanapun persoalan-persoalan sebuah rumah sakit itu kan kompleks, setiap saat bisa terjadi. Dan kita memang harus selalu siap setiap saat. Belum lagi profesi saya ya namanya bedah itu kan ada pasien-pasien yang memang mutlak harus segera dioperasi biar tengah malam
Ya namanya itu tadi bahwa kita kalau namanya orang sudah sekarat harus berkelahi dengan malaikat maut makin cepat ditangani. Tidak ada lagi menunggu bahwa tunggu dulu besok, tidak, harus segera ditangani. Ini luar biasa saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Rumah Sakit, karena dia masih menjalankan profesinya sebagai dokter bedah. Ini sebuah gambaran terhadap dokter lain bahwa jabatan direktur itu bukan berarti terlepas dengan profesinya, begitu kira-kira. Iya, betul ya. Iya. Dok, mungkin ada closing statement, pesan dan harapan di podcast ini. Oh baik, ya. Jadi harapan saya tentunya ke masyarakat Pasangkayu ya, rumah sakit masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Gunakanlah fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi saya kira sekarang pemerintah sudah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, kemudian tentunya gratis dengan adanya BPJS. Jadi saya kira kita gunakanlah fasilitas-fasilitas yang ada, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu ini. Mari kita gunakan fasilitas ini dengan sebaik mungkin, kemudian kita dukung. Dan tentunya ya rumah sakit ini kita berikan selalu masukan untuk bagaimana sekiranya bisa mengembangkan diri agar bisa menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya kira harapan saya ke masyarakat Pasangkayu, Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu ini adalah layanan kesehatan yang satu-satunya ya yang tingkat rujukan di wilayah kita. Mari kita dukung, mari kita gunakan sebaik mungkin sebagai layanan kesehatan yang terdekat, yang tentunya juga gratis dalam memberikan pelayanan untuk pasien-pasien yang tercover BPJS ya. Dan tentunya berikanlah masukan-masukan yang sifatnya mendukung atau membangun kepada rumah sakit agar rumah sakit ini bisa tetap eksis dan tentunya bisa lebih berkembang lagi, lebih baik ke depannya. Oke, baik, itulah tadi closing statement harapan Pak Direktur Rumah Sakit. Saya kira banyak hal yang perlu kita bisa dipetik di sini terkait informasi terkait masalah transformasi pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu dari rumah sakit biasa kemudian berubah status menjadi rumah sakit BULD. Ini sebuah terobosan baru yang beliau lakukan karena bertepatan di masanya. Tentunya untuk menjadi status BULD ini banyak hal, tantangan, semua ini perubahan ini tak terlepas dari dukungan dari pemerintah daerah tadi disampaikan. Mungkin itu perbincangan kita. Semoga perbincangan ini bisa memberi manfaat, informasi berkaitan dengan Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dok. Sama-sama. Saya tak lupa ucapkan apresiasi lagi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang sudah memahami kami dan memberikan kami anggaran untuk bagaimana bisa mendatangkan dokter-dokter spesialis. Jadi saya kira rumah sakit kita ini ya kalau dari segi pelayanan ya bisalah bersaing dengan rumah sakit lain yang ada di Sulbar ini yang sudah duluan menjadi sebuah rumah sakit. Berarti transformasi pembangunan rumah sakit ini tak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah. Ya, betul. Jadi memang tanpa pemerintah daerah yang mendukung kami, saya kira kami tidak bisa apa-apa.